Selamat sore Pak Budi. Sore Bu Edi. Senang nih ketemu Pak Budi lagi nih. Pak Budi, hari ini kita mau coaching ya Pak Budi ya. Iya betul Bu. Nah, kira-kira Pak Budi nih apa nih yang mau dicapai dalam coaching kita kali ini nih Pak Budi? Oke, ini walah kita mau menanyakan kepada teman-teman kompetensi yang akan saya sampaikan itu tentang pertanyaan yang berbobot itu loh Bu, yang karena pertanyaan yang berbobot itu kan nanti paling tidak ya bisa menggugah orang untuk stimulasi coachingnya, itulah memunculkan hal-hal yang bisa diberikan sebelumnya. Nah ini pengennya ya seperti itu, pertanyaan yang berbobot untuk yang bisa saya gitu. Pak Budi, dalam kompetensi supervisi dengan menitik beratkan pada pertanyaan yang berbobot ya Pak Budi ya. Betul. Ada nggak maksudnya kompetensi lain yang perlu kita kembangkan untuk coach ini selain dari poin dari pertanyaan berbobot mungkin yang bisa saya amati nanti pada coaching yang Pak Budi lakukan? Sebetulnya di kompetensi yang akan dikembangkan dalam coaching itu kan ada ya kehadiran penuh atau present itu ya Bu, terus mendengarkan aktif dan juga mendengarkan dengan rasa gitu, dengan rasa. Tapi paling tidak saya titik beratnya ke ya mengajukan pertanyaan yang berbobot itu Bu. Itu yang perlu saya amati ya dalam kegiatan coaching ini ya Pak Budi ya. Betul. Kemudian bagaimana Pak Budi terhadap apa yang akan dikembangkan nanti pada coaching ini selain dari pertanyaan-pertanyaan itu, kira-kira harapannya Pak Budi untuk rubrik penilaiannya nanti atau ketercapaian yang pengen jenengan capai di kompetensi selain itu, maksudnya pertanyaan berbobot itu seperti apa? Ya, jadi paling tidak nanti saya bisa merangkum dari ciri-ciri kiat ciri-ciri untuk ciri-ciri yang berbobot itu harus bisa saya penuhi. Ya, misalnya menggunakan kata kunci, kemudian juga bisa membantu membawa coach itu mengingat, merenung atau merangkai kata yang bisa memahami pada dirinya. Dan nanti pertanyaan itu ya harusnya yang bersifat terbuka, yang eksploratif. Kemudian nanti saya juga harus bisa mengajukan pada momen yang tepat, tidak terburu-buru di dalam mengajukan pertanyaan gitu nanti. Oke, Pak Budi. Jadi kali ini saya dari kegiatan coaching yang Pak Budi mau lakukan, ternyata Pak Budi amati dalam pelaksanaan coachingnya Pak Budi, coachingnya Pak Budi ya, sehingga nanti harapannya dari pertanyaan berbobot yang mau dikembangkan Pak Budi seperti yang jenengan tadi jelaskan, seperti menggali potensi, kemudian membuat keyword atau kata kunci supaya bisa menjadi istilahnya mengeksplor apa yang ada pada kunci itu bisa Pak Budi lakukan untuk kegiatan coaching kali ini. Semoga berhasil. Amin, Pak Budi. Amin, Bu. Terima kasih Bu Eti. Ya, ini saya mau melanjutkan dengan pengamatan pada proses yang sudah kita sepakati di awal. Oke, silakan Pak Budi. Terima kasih Bu. Baik. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam Bu Fat. Apa kabarnya Bu Fat? Alhamdulillah baik nih Pak. Sibuk ya Bu? Ya, lumayan sibuk ini. Sampai waktunya tersita banyak ya Bu ya. Banyak yang dipikirkan. Baik Bu Fat, gimana Bu? Ada yang mau Ibu ceritakan Bu? Iya nih Pak, lagi sedang bingung, ada sedikit
yang perlu saya bicarakan nih Pak Budi sepertinya. Iya Bu. Kira-kira apa Bu permasalahannya? Ini sebenarnya ya semacam curhat ya Pak ya, bukan Ya. masalahnya begitu ya Pak ya. Ya. Gini Pak, kemarin kan saya mengajar di kelas A1 itu Pak, materi dimensi 3. Saya kok merasa gagal gitu loh Pak di mengajar di kelas A1 gitu. Gagal. Oke. Lalu kalau begitu kira-kira apa Bu yang kita nanti kalau ngobrol-ngobrol itu apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini coba Bu? Harapan saya pengennya dari obrolan kita hari ini mendapatkan pencerahan, mendapatkan ide-ide segar lah Pak, biar saya nggak pusing-pusing lagi gitu loh, sedikit melepaskan unek-unek saya yang mengajar ini Pak gitu. Oh begitu Bu. Oke ya Bu, jadi tapi waktu kita hanya sebentar ya Bu ya. Oke Pak, semoga yang sebentar ini bisa mencerahkan saya gitu. Wah itu ya moga-moga ya Bu juga memberi pencerahan dan juga memberikan gambaran bagi saya juga Bu. Menurut Bu Fat tadi kok yang membuat permasalahan tadi apa Bu? Tadi saya merasa gagal ya Pak mengajar di kelas A1 itu Pak, ada materi dimensi 3. Anak-anak itu merasa tidak paham begitu Pak, padahal saya sudah melaksanakan sesuai yang ada di RPP saya gitu. Oh, begitu. Kalau begitu yang kira-kira Pak bisa membuat anak-anak tidak paham itu dalam pembelajaran itu apa saja yang dapat membuat itu kok menurut Ibu menjadi menyimpulkan bahwa anak-anak itu tidak paham? Gini Pak, yang pertama diskusinya itu pasif gitu Pak, diskusinya pasif. Yang kedua, setelah saya beri pertanyaan pemantik pun dari awal anak-anak sedikit sekali responnya. Kemudian setelah pembelajaran, setelah diskusi, presentasi, kemudian saya evaluasi, hanya sedikit sekali anak-anak yang mencapai ketuntasan sesuai dengan saya harapkan. Jadi kurang dari 50%. Ya. Jadi kalau menurut pendapat Ibu, apa saja tuh yang bisa membuat kira-kira yang bisa membuat anak-anak itu jadi paham, jadi biar tuntas, jadi biar antusias atau gimana Bu? Nah itu Pak yang membuat saya bingung Pak. Kira-kira karena tidak mungkin saya akan menerapkan dengan strategi yang sama di kelas berikutnya, kelas B begitu kan Pak, karena saya merasa kok ini kok tidak berhasil, maka kan saya itu butuh ide-ide segar gitu Pak, butuh perubahan nanti bagaimana di penerapan di kelas yang B supaya biar lebih baik seperti itu. Nah, mungkin menurut pengalaman Ibu bagaimana kalau mungkin pernah mengalami yang hal semacam itu mungkin Bu? Sebelumnya saya itu pernah merasa bahwa saya itu merasa puas ya Pak, merasa berhasil lah di kelas saya itu karena kelasnya itu aktif, waktu berdiskusi aktif, banyak yang bertanya, menanggapi dan seterusnya. Kemudian anak-anak antusias dalam mengikuti pembelajaran tersebut. Kemudian waktu dievaluasi pun jawaban mereka itu sesuai dengan yang saya harapkan begitu Pak. Oh begitu ya. Jadi mungkin ada pengalaman-pengalaman yang pernah Ibu alami juga kan seperti itu kan mungkin bisa dipraktekkan atau gimana Bu? Mungkin pernah mempraktekkan di kelas lain mungkin Bu? Atau mungkin perencanaannya yang kurang matang gitu ya Pak? Mungkin bisa saja Bu. Mungkin perencanaan Ibu kira-kira bagaimana itu? Apakah sudah sesuai dengan harapan dari Ibu atau gimana? Kan gini ya Pak, karena ini kan materi dimensi 3, karena saya menganggap itu untuk anak-anak SMA itu kan sesuatu yang sudah abstrak gitu Pak. Jadi anak-anak membayangkan jarak titik ke titik, titik ke garis, titik ke bidang, itu kan sesuatu yang abstrak gitu ya Pak. Atau mungkin perlu strategi lain ya Pak ya?
Ya, bisa saja Bu, mungkin dengan strategi yang lain, karena tadi menurut Ibu itu abstrak, mungkin anak-anak perlu strategi yang tidak biasa mungkin ya Bu ya, atau gimana Bu? Kalau misalkan meskipun mereka masih tahap usia tetap usia SMA, kita buat alat peraga gitu bagaimana ya Pak? Sepertinya kok menarik mungkin, ya Pak ya? Ya bisa saja Bu, bisa menggunakan itu biasanya itu kalau hal-hal yang bisa membuat mereka itu tertarik, mungkin mereka juga jadi antusias, biasanya mungkin begitu ya Bu ya. Kalau menurut pengalaman Ibu waktu di kelas lain bagaimana Bu, menggunakan alat peraga juga Bu? Kalau kelas yang lain dulu pernah Pak, tapi itu dulu sekali ya Pak ya. Tapi menggunakan alat peraga yang mereka buat sendiri begitu, dengan menggunakan bahan-bahan yang daur ulang, gitu. Misalkan dari stik ataupun dari tusuk sate ataupun ranting-ranting itu dulu itu saya rasa bagus untuk diterapkan kembali. Ya bisa Bu, itu mungkin juga seperti itu nanti mungkin bisa membuat, kalau belum pernah disajikan di kelas yang satu tadi mungkin bisa berubah jadi ya, tapi ya mungkin berdasarkan pengalaman saja apakah karakter dari anak-anak itu sama atau tidak Bu. Atau mungkin gini ya Pak ya, karena sekarang kan zamannya teknologi ya Pak ya. Ya. Kalau mungkin dibantu dengan semacam aplikasi dimensi 3 itu bagaimana ya Pak ya? Kira-kira cocok tidak ya Pak ya? Ya mungkin bisa saja Bu. Jadi saya yakin kalau nanti menggunakan berbagai macam metode, strategi, alat peraga itu mungkin menurut Ibu mungkin bisa saja untuk antusias dalam pembelajaran. Nah sekarang mungkin menurut Ibu bagaimana ini untuk menyelesaikan masalah itu, dipilih yang mana? Kalau saya, kalau bisa dua-duanya gitu, gimana Pak? Mengkombinasikan antara alat peraga dengan digitalisasi pembelajaran, artinya menggunakan aplikasi semacam GeoGebra mungkin, jadi anak-anak bisa melihat tampilan tersebut menggunakan HP mereka, ataupun bisa diputar, bisa membayangkan yang abstrak, tapi abstrak itu tapi dalam bentuk aplikasi. Itu ya bagus. Ya bagus sekali Bu, mungkin itu bisa saja, mudah-mudahan itu kalau Ibu terapkan bisa berhasil. Ini jadi bisa saja berhasil. Lalu kira-kira apa komitmen Ibu untuk merencanakan itu? Kapan kira-kira Ibu? Secepatnya sih Pak, karena ya saya ingin segera menerapkan di kelas yang B itu lebih baik dibandingkan yang kelas A kemarin. Ya bagus sekali Bu. Nanti mudah-mudahan ya segera, kalau bisa segera dilaksanakan, bisa segera berhasil, bisa sesuai dengan harapan ya Bu ya. Lalu kira-kira komitmennya apa Bu nanti untuk bisa melaksanakan itu? Komitmennya ya, yang pertama berarti saya harus merevisi RPP saya dulu Pak. Artinya gitu. Dalam RPP saya berarti dari metodenya, kemudian alat dan bahannya mungkin perlu saya kembangkan lagi ya Pak ya. Jadi tidak hanya sekedar secara teori dia menggambar sesuatu yang abstrak, karena kan yang jelas anak-anak itu antara benda asli dengan yang digambar mereka itu kan berbeda. Jadi kan butuh sekali sesuatu yang diabstrak. Ya. Kemudian yang kedua tadi bisa memanfaatkan era digital sekarang menggunakan aplikasi-aplikasi dimensi 3. Misalkan diantaranya tadi GeoGebra begitu Pak. Kira-kira nanti rencana Ibu itu menurut Ibu akan bisa meningkatkan keputusan itu, bisa kira-kira bisa berapa persen Bu untuk bisa, kalau Ibu menerapkan itu kira-kira? Kalau menurut saya pasti anak-anak tertarik gitu Pak, karena dia bisa memanfaatkan HP sebagai sarana pembelajaran begitu Pak. Karena sekarang itu HP kan menurut anak itu sesuatu yang penting, jadi tidak hanya sekedar untuk game atau untuk yang lain BA, tapi bisa sebagai sarana pembelajaran. Bisa naik 80 berapa persen? Ya minimal 75 lah Pak, karena ya saya yakin anak-anak itu tidak semuanya
paham terhadap dan suka terhadap matematika setidaknya, tapi inginnya ya hidup dan aktif gitu saja itu sudah luar biasa target saya. Jadi tidak untuk 80 atau 100%. Ya, mudah-mudahan apa yang akan dilaksanakan Ibu Fatimah ini akan sukses berhasil sehingga anak-anak nanti bisa lebih antusias, lebih hasilnya juga meningkat juga ya Bu ya. Itu Bu. Amin Pak, amin. Ya Bu, saya kira demikian ya Bu ya. Terima kasih ya Bu atas waktunya berdialog dengan saya. Terima kasih Mbak Budi atas waktunya, atas pencerahannya dari coaching ini. Saya mendapatkan ide seger Pak Budi, sehingga akan segera saya terapkan di kelas saya. Semoga keberhasilan ini bisa saya ceritakan kembali Pak Budi pada pertemuan berikutnya. Begitu. Ya Bu, ya Bu, terima kasih ya Bu. Terima kasih juga Pak Budi, sampai ketemu lagi. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Budi, bagaimana Pak Budi? Iya, Pak Budi, dari apa yang sudah jenengan lakukan bersama dengan Bu Fat, yaitu dalam hal penilaian Pak Budi sendiri, tadi kan sudah kita sepakati bahwa kompetensi membuat pertanyaan berbobot tadi menjadi poin dari apa pengamatan hari ini. Nah itu menurut Pak Budi sudah berhasil apa belum pada coaching yang tadi jenengan lakukan? Terima kasih Bu untuk yang sudah pada waktu melaksanakan coaching itu saya ya menurut saya kok masih kurang ya Bu dalam menanyakan secara berbobot ya Bu ya, mungkin pertanyaannya itu bahkan cenderung ada yang kurang berbobot ya, jadi tapi paling tidak ada sudah usaha beberapa pertanyaan yang sudah saya sampaikan, ada juga yang bobot juga Bu. Itu menurut saya. Jadi ya kemungkinan ya sekitar 80% lah Bu untuk menyampaikan pertanyaan berbobot. Ada beberapa yang tidak berbobot ya. Luar biasa Pak Budi. Pak Budi, kok menurut Pak Budi baru 80% dalam membuat pertanyaan berbobot itu, kenapa Pak Budi menilai demikian? Ada yang loss atau ada yang seperti apa ini Pak Budi sehingga Pak Budi hanya bisa menilai dari kegiatan coaching kali ini 80% dalam membuat pertanyaan berbobot Pak Budi. Ya, jadi mungkin tadi yang pertama saya mengajukan pertanyaan itu ada yang memberondong begitu ya, memberondong. Ada yang mengajukan pertanyaannya itu dalam satu waktu itu harusnya kan satu kali. Jadi kadang-kadang ya beberapa pertanyaan. Terus saya itu juga belum beri jeda itu keheningan. Jadi setelah coach bicara harusnya saya juga membuat hening dulu ya, tapi tidak bertanya. Kemudian apalagi ya tadi ada yang mungkin ada yang judgement juga ya, terselip ada pertanyaan yang judgement menjustifikasi mungkin ya tidak. Jadi saya tidak bisa 100% untuk bisa memberikan pertanyaan yang berbobot pada saya. Itu Bu. Luar biasa Pak Budi. Dengan refleksinya dalam menilai diri sendiri luar biasa. Pak Budi, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak Budi? Silakan Bu Heti. Ya. Jadi dari hasil pengamatan saya, percakapan yang Pak Budi lakukan dalam coaching sudah memenuhi alur tirta, artinya sudah mencakup
alur tirta, di situ ada tujuan, sudah muncul tadi di awal, kemudian ada identifikasi, itu juga sudah muncul, sehingga Koci di sini sudah menyampaikan alasan-alasannya dari masalahnya yang ini sudah mulai tampak. Meskipun di situ tadi sudah sesuai dengan apa yang Pak Budi rasakan, bahwa ada beberapa keyword atau kalimat-kalimat penting di situ, atau mungkin dari pertanyaan Pak Budi ada yang sedikit ngejas ya Pak ya, ada di situ. Kemudian untuk rencana aksi tadi juga sudah ditanyakan, kemudian untuk tanggung jawab juga Pak Budi sudah menanyakan, artinya alur tirta sudah tampil semuanya pada kegiatan Koci yang Pak Budi lakukan sore hari ini. Kemudian yang perlu diperbaiki dalam atau yang ditingkatkan dalam coaching yang Pak Budi lakukan adalah tadi Pak, sebenarnya sudah sangat bagus Pak. Jadi cukup perlu dilatih saja ya Pak ya, dilatih terus-menerus sehingga kita menjadi lebih peka. Kemudian percaya diri, percaya diri. Kemudian untuk yang kehadiran penuh Pak ini Pak, untuk dalam kondisi tetap presence atau berkehadiran penuh tadi, sebelum dan saat melakukan coaching itu saya lihat ada sedikit perbedaan. Jadi sebelum coaching berlangsung tadi ada sedikit pembicaraan kita mungkin membuat agak sedikit grogi ya Pak ya. Ada sedikit mungkin kurang nyaman gitu. Tetapi setelah Pak Budi melakukan coaching gitu, itu kelihatannya Pak Budi lebih santai, lebih bisa menikmati alur dari jawaban-jawaban yang Bufat berikan tadi. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah sangat berbobot Pak, artinya dapat menggali sedemikian banyak alasan-alasan yang bisa dikemukakan oleh Koci di sini, yaitu Bufat dalam menyelesaikan atau mendapatkan pencerahan dari Pak Budi. Kemudian Pak Budi tidak mengarahkan, jadi sudah pertanyaannya itu tidak ada arahan, jadi cukup dari internal Koci dalam membuat suatu solusi. Kemudian apa yang perlu Pak Budi tingkatkan untuk memperbaiki atau meningkatkan kehadiran penuh. Nah, karena kita luring ya Pak ya, jadi mungkin sedikit agak terganggu mungkin dengan sinyal atau mungkin dengan kegiatan yang lain di dalam merekam. Dan ini Pak Budi yang perlu kehadiran penuh, perlu responnya itu mungkin agak sedikit ngangguk-ngangguk gitu ya Pak ya. Atau sedikit ada ribet misalnya kata-kata motivasi atau itu sih Pak masukan dari saya untuk tadi Pak Budi pada intinya sudah sangat luar biasa dalam melakukan coaching ini. Nah, demikian yang teramati oleh saya Pak. Nah, jadi sedikit saja, ini perlu latihan ya Pak ya, saya pun juga sama perlu latihan di dalam melakukan coaching. Nah, ini sudah sangat sesuai, kemudian sesuai dengan standar rujukan, alur tirtanya sudah sangat luar biasa yang Pak Budi lakukan kali ini. Semoga Pak Budi dari apa yang kita lakukan, coaching yang kita lakukan ini membawa manfaat, membawa perubahan positif, membawa progres yang positif, menjadi lebih baik lagi di kemudian hari. Terima kasih. Seperti itu Pak Budi, terima kasih, tetap semangat, tetap bergerak. Selamat sore Pak Budi. Selamat sore Bu Hedi. Oke. Terima kasih Bu Hedi atas pengangkatannya yang sudah disampaikan, dan nanti insya Allah saya akan berusaha untuk menjadi lebih baik lagi di dalam melakukan coaching yang barusan dilakukan. Terima kasih. Untuk itu kita akhiri ya untuk sesi saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.